Diskusi media tak kunjung usai, semua menginginkan Mega bertahan di V-League. Jurnalis senior Korea akhirnya buka suara. Ia mengakui bahwa Megawati Hangestri bukan sekadar pemain, biasa dia adalah ancaman sekaligus solusi bagi Liga Voli Korea. Mega bukan hanya membawa perubahan, tapi juga mengguncang V-League dengan gebrakan barunya. Sebagai pemain kuota Asia pertama yang memasuki musim keduanya, dia sudah mencetak berbagai rekor luar biasa, baik untuk tim Red Spark maupun untuk dirinya sendiri. Gak heran, Mega jadi pusat perhatian. Antusiasme terhadap Mega semakin besar. Kehadirannya membuat Liga Voli Korea makin terkenal di Indonesia. Media-media Korea nggak berhenti membahas bagaimana sosok Mega ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi dia membawa angin segar, di sisi lain dia juga jadi tantangan besar bagi pemain lokal. Jurnalis Kim Jong-yeon mengungkapkan bahwa sistem kuota Asia di awal memang cukup kontroversial. Banyak yang menilai ini bisa menurunkan daya saing pemain lokal. Tapi di sisi lain, Korea Selatan sedang mengalami penurunan angka kelahiran setiap tahunnya yang otomatis bikin stok pemain lokal makin menipis. Solusinya, tambah pemain asing. Awalnya, kuota Asia dianggap sebagai cara klub menekan biaya gaji karena pemain asing dalam kuota ini bisa digaji lebih rendah dibandingkan pemain lokal. Tapi, Mega membuktikan hal yang sebaliknya. Saat bergabung dengan Red Spark pada 2023, dia jadi bukti nyata bahwa kuota Asia bisa jadi strategi sukses. Kim Jong-yeon pun menulis bahwa Mega nggak cuma menarik perhatian, tapi juga membawa perubahan besar di V-League. Semakin banyak gebrakan terjadi, bukan cuma dari Mega, tapi juga dari pemain-pemain asing lainnya. Mega seperti api yang membakar semangat liga ini. Nah, disinilah tantangannya. Kim Jong-yeon menegaskan bahwa KOVO, Korea Volleyball Federation, harus segera mencari solusi. Gimana caranya agar Mega tetap bisa bermain di Liga Voli Korea tanpa menghambat perkembangan pemain lokal? Apalagi sejak Mega hadir, jumlah pemain Asia yang mendaftar ke draft KOVO naik drastis hingga 100%. Sampai saat ini masa depan Mega di V-League masih belum jelas. Tapi yang pasti, Mega adalah satu-satunya pemain asing yang berhasil bikin Liga Voli Korea berkembang secepat ini. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Mega harus tetap di Liga Korea? Apakah KOVO harus cari solusi? Suasana media day playoff Liga Voli Korea terasa semakin panas. Red Sparks mengirim Kapten Hyeson dan pelatih mereka untuk menghadiri sesi pertemuan penting ini. Semua pemain dari tim peserta playoff saling berbagi persiapan mereka. Pink Spiders yang sudah mengamankan tiket final hanya tinggal menunggu pemenang antara Red Sparks dan Hill State. Namun, momen paling menghebohkan terjadi saat seorang komentator melontarkan pertanyaan. Siapa pemain yang paling kalian waspadai di Jungkwanjang? Tentu saja Megawati. Tak bisa dipungkiri pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah duel terakhir antara Mega dan Kim Yeon-kong sebelum sang Ratu Voli Korea resmi pensiun. Meskipun ini adalah pertandingan perpisahan, tak ada satupun pemain lawan yang meremehkan Megawati Hangestri Pertiwi. Sebaliknya, mereka justru mengakuinya sebagai sosok paling ditakuti di lapangan. Bagi Red Sparks, persiapan harus benar-benar matang. Terlebih bagi Mega yang ingin memberikan kado perpisahan termanis gelar juara di musim terakhirnya bersama Red Sparks. Apapun yang terjadi nanti, seluruh penggemar hanya bisa berharap yang terbaik untuk tim ini.
Red Sparks menghadapi jalan terjal di babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Mereka memang berhasil menutup musim reguler di peringkat ketiga, tapi perjuangan mereka jauh dari kata mudah. Dalam laga terakhir melawan Hi-Pass, Red Sparks hanya mampu mengamankan 1 poin tambahan. Kini di babak playoff, Megawati dan kawan-kawan harus berhadapan dengan Hill State pada 25 Maret 2025. Namun, ada satu kendala besar yang harus dihadapi. Red Sparks kehilangan 2 pemain intinya, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, yang masih dalam masa pemulihan cedera. Bahkan, Nohran juga mengalami cedera minor, membuat skuad Red Sparks makin pincang. Situasi ini membuat pelatih Koh Jin benar-benar waspada. Setengah dari kekuatan kami telah hilang, ungkap Koh Hae-jin dalam wawancara dengan Naver Sports. Media Korea The Spike memprediksi bahwa langkah Red Sparks di babak playoff akan sangat berat. Sejak Vanja Bukilic absen di putaran ke-6, mereka masih kesulitan menemukan strategi yang paling tepat. Di sisi lain, Hill State juga mengalami pukulan telak dengan absennya Wipawi Sritong, tapi mereka masih memiliki pelapis yang siap bertarung. Sementara itu, dukungan besar justru mengalir deras untuk Pink Spiders. Laporan Naver Sports menunjukkan bahwa tim asal Incheon ini diunggulkan dengan 85% suara penggemar dan 93,8% suara media. Ya, Kim Yeon Kong benar-benar diharapkan untuk menutup kariernya dengan gelar juara. Tapi, akankah Megatron membalikan prediksi dan menciptakan keajaiban? Dalam konferensi pers terbaru, Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan utama. Tak hanya karena performanya yang luar biasa, tetapi juga karena ia kini diakui sebagai pemain paling produktif di ASEAN. Gayanya yang agresif, penuh keberanian, dan cerdas dalam membaca permainan membuat lawan kerepotan. Mega bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dalam membaca setiap celah di pertahanan lawan. Teknik serangannya yang tak terduga seringkali membuat lawan panik dan membuka peluang bagi timnya. Bukan hanya Vanja, banyak pemain yang menganggap Mega sebagai inspirasi. Bahkan, ia dan Vanja menjadi 2 pemain asing pilihan utama Red Sparks musim ini. Musim ini, Mega kembali dipilih oleh Koh Jin sebagai pemain asing Asia. Ini adalah musim keduanya bersama Red Sparks, di mana ia sebelumnya menjadi bagian penting dalam skuad Koh Jin. Kini, semua mata tertuju pada babak playoff Liga Voli Korea. Red Sparks memang dalam kondisi sulit, tapi dengan Megatron yang sedang on fire, segalanya masih mungkin terjadi. Apakah Mega akan membawa Red Sparks ke final dan mencetak sejarah? Ataukah ini akan menjadi perpisahan yang pahit bagi sang Megatron? Momen haru usai pertandingan, Megawati tak kuasa menahan emosi saat memberikan pelukan perpisahan terakhir untuk Tanacha, Sooksot, dan Nikolova setelah pertandingan. Kesedihan tak bisa ia sembunyikan saat mengucapkan perpisahan kepada 2 sahabatnya. Lantas, bagaimana kisah penuh haru Megawati yang juga sukses memecahkan rekor di musim ini? Pevoli kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri kembali menunjukkan kehebatannya. Ia telah menuntaskan perjuangannya di babak penyisihan ronde ke-6 panggung voli Korea V-League dengan aksi yang memukau. Dalam pertandingan kemarin, Mega tampil seperti pejuang sejati, bermain habis-habisan dan menjadi top scorer dengan torehan 38 poin. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan tingkat keberhasilan serangan fantastis, yakni 64%. Ini luar biasa. Biasanya pemain andalan akan dikawal ketat oleh lawan hingga sulit menembus pertahanan mereka. Tapi Mega, ia justru mematahkan teori itu dengan elegan. Ia sukses membuat pertahanan lawan berantakan hingga 38 kali. Keren banget kan?
Saking ganasnya Megawati di lapangan, Tanacha Sooksot sampai dibuat frustasi. Setiap kali Mega melancarkan spike, Tanacha hanya bisa pasrah. Berkali-kali ia harus jatuh bangun berusaha menahan serangan Mega yang begitu dahsyat. Pemandangan ini tentu menjadi bukti bahwa Mega bukan hanya seorang pemain biasa, ia adalah monster di lapangan. Melihat performa Mega yang semakin menggila di V-League musim ini, banyak netizen Korea sampai tercengang. Banyak yang berpendapat bahwa bayaran Mega terlalu murah dibandingkan dengan kontribusinya untuk tim. Karena itulah, para supporter Red Sparks ramai-ramai meminta manajemen untuk mempertahankan Mega dan menaikkan gajinya. Namun, ada satu momen yang sukses bikin hati para fans Mega meleleh. Saat pertandingan usai, Mega tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia memberikan pelukan perpisahan terakhir untuk Tanacha dan Nikolova, dan ekspresinya begitu jujur, penuh emosi. Para fans yang menyaksikan lewat layar ponsel pun ikut terharu. Musim depan, belum tentu kita bisa melihat mereka bermain bersama lagi di V-League Korea. Namun Tanacha dan Nikolova tetap memberikan dukungan penuh untuk Mega dan Red Sparks agar bisa tampil maksimal di babak playoff dan membawa pulang trofi juara. Di laga terakhir, libero Red Sparks, Noh Ren, harus absen karena cedera ringan. Sebagai gantinya, Choi Hyo Seo turun tangan untuk menjaga pertahanan tim. Bukan hanya soal apa yang perlu kami tingkatkan, yang terpenting adalah kesiapan para pemain utama. Kami sudah memberikan yang terbaik dan sekarang berharap ada keajaiban di babak playoff, tambah pelatih Ko He-jin. Sementara itu, pelatih Hipes Kim Jong-min mengungkapkan rahasia kemenangan timnya. Set pertama, kami tampil solid. Pertahanan lawan ketat, tapi serangan kami lebih tajam dan permainan setter Kim Da-eun sangat luar biasa. Kami berhasil menjaga alur permainan dengan baik, kata pelatih Kim. Pelatih Kim juga mengaku menggunakan beberapa pemain baru untuk persiapan musim depan. Saya melihat sisi positifnya. Kami bisa bermain seimbang dengan lawan tanpa terdesak, tambahnya. Menurutnya, perkembangan Kim Da-eun sepanjang musim ini adalah hasil panen besar bagi Hipes. Setelah jeda All-Star, Hipes mengalami perubahan drastis. Mereka yang awalnya tertatih-tatih tiba-tiba tampil begitu dominan, seolah tak pernah mengalami kesulitan sebelumnya. Namun pelatih Kim juga menyimpan sedikit penyesalan. Di putaran pertama, semua pemain dalam kondisi mental yang kurang baik. Setelah jeda All-Star, mereka menjadi lebih stabil dan belajar cara bermain lebih baik, ucapnya. Tim bola voli putri Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menutup fase reguler Liga Voli Korea 2024-2025 dengan penuh semangat. Meskipun harus mengakui keunggulan Gimcheon Korea Express Y Hipes dalam laga sengit 2-3, 20-25, 25-19, 25-19, 17-25, 8-15 di Chungmu Gymnasium Rabu kemarin. Red Sparks tetap kokoh di peringkat ketiga dan bersiap menggebrak babak playoff. Megawati tampil luar biasa dengan mencetak 38 poin meski kemenangan belum berpihak pada Red Sparks kali ini. Sang kapten sekaligus setter andalan Yeom Hye-seon sukses mencetak rekor baru 16.000 set, menjadikannya yang pertama dalam sejarah. Pelatih Ko He-jin harus pintar-pintar mengatur stamina timnya. Mereka masih punya laga krusial pada 25 Maret untuk merebut tiket grand final. Meski begitu, ia tak mau ambil risiko dan tetap menurunkan pemain utama. Lawan mereka bukan sembarang tim dan Ko He-jin tahu bahwa anak asuh Kim Jong-min akan datang dengan semangat perlawanan penuh.
Dan disinilah bintang utama Red Sparks kembali bersinar. Megawati Hangestri, sang mesin poin andalan, kembali dipercaya untuk memimpin serangan. Bersama Pyo Seung-ju dan Jeon Da-bin, mereka siap menggempur pertahanan lawan. Namun, Express Y High-Pace juga tak mau menyerah begitu saja. Kim Jong-min menurunkan seluruh pasukan terbaiknya, Kang So Ha-dei, Tanacha So-ok-sod, Merlin Nikolova, serta middle blocker senior Bae Yuna. Mereka datang dengan tekad membalikan sejarah kelam, tapi kenyataan berbicara lain. Megawati tampil buas. Meskipun baru 2 kali dimainkan di putaran ke-6 ini, ia langsung menunjukkan taringnya. Smash kerasnya menghujam pertahanan High-Pace tanpa ampun. Pelatih Ko Hye-jin tetap bangga dengan performa anak asuhnya. Para pemain telah bekerja keras sepanjang musim reguler. Dengan dukungan luar biasa dari para penggemar, kami berhasil melaju ke playoff. Sekarang fokus utama kami adalah persiapan yang matang untuk babak berikutnya, tegasnya penuh optimisme. Ada sedikit kendala di sektor libero, dengan Noh Ren harus absen karena cedera ringan. Namun Choi Hyo-seo yang turun menggantikannya tetap menunjukkan performa yang solid. Pelatih Koh yakin timnya bisa tampil maksimal di playoff. Kami sudah memberikan yang terbaik dan akan terus berjuang. Siapa tahu mungkin keajaiban menanti di depan. Di kubu Hipes, pelatih Kim Jong-min mengungkapkan kunci kemenangan timnya. Kami bermain solid sejak set pertama, pertahanan kuat, serangan tajam, dan permainan setter Kim Da-eun sangat baik. Saya juga sengaja menurunkan beberapa pemain untuk persiapan musim depan dan hasilnya sangat positif. Setelah jeda All-Star, Hipes menunjukkan peningkatan luar biasa, mengumpulkan poin dengan cepat dan bangkit dari performa awal yang kurang baik. Pelatih Kim pun mengaku sedikit menyesal karena timnya telat panas. Di awal musim, suasana tim kurang baik. Tapi setelah jeda, kami kembali stabil dan menemukan ritme kemenangan. Salah satu kejutan menarik dalam laga ini adalah Moon Jeong-won yang tampil sebagai libero. Biasanya bermain sebagai oposite, ia kini diberikan kesempatan berbeda dan sukses menunjukkan potensi besarnya dalam bertahan. Pelatih Kim menyebut perubahan ini sebagai strategi untuk menambah pengalaman dan mempersiapkan musim depan. Hipes akhirnya menyelesaikan musim reguler di peringkat kelima dengan 17 kemenangan, 19 kekalahan, dan 46 poin. Red Sparks siap membara di babak playoff. Akankah mereka melangkah lebih jauh menuju gelar juara? Kita nantikan perjuangan mereka di babak berikutnya. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menutup musim dengan kekalahan menyesakkan pada laga terakhir putaran ke-6 Liga Voli Korea. Red Sparks yang sudah tampil baik dipaksa menelan kekalahan dari Gimcheon Korea Express Y Hipes. Megawati Hangestri Pertiwi mencetak poin terbanyak dengan 38 angka dalam laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu 19 Maret. Namun Red Sparks tumbang dengan skor akhir 20-25, 25-19, 25-19, 17-25, 8-15. Jalannya pertandingan, pelatih Ko Hye-jin kembali menurunkan skuad inti pada laga terakhir musim ini, kecuali posisi libero yang diisi oleh Choi Hyo-seo. Hipes sempat mengimbangi Red Sparks di awal-awal laga dengan skor 2-2. Spike menyilang, Megawati membawa Red Sparks kembali unggul 3-2 dan menghadirkan momentum untuk tim tuan rumah. Red Sparks melesat sampai technical timeout pertama dengan skor 8-4. Megawati sudah mencetak 5 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 100%. Setelah itu Megawati kembali yang menambah 2 angka untuk Red Sparks yang salah satunya didapat lewat serangan back attack. Aceh dari Lee Seon-woo membuat tim tuan rumah tetap memimpin pada 11-7. Namun Hipes memiliki middle blocker yang tangguh lewat Kim Se-bin usai berhasil melakukan blok terhadap serangan Jeon Da-bin sekaligus memperkecil skor menjadi 10-11.
Meski begitu, Jeon Da-bin setelah itu mampu membayar kesalahan dan serangan Megawati lagi membuat skor kembali berjarak pada 13-10. Serangan Megawati akhirnya menemui kebuntuan untuk pertama kali pada laga ini usai dipatahkan oleh blok Kang So Ha-dae.